Oke, ya kembali channel gua Manangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Arrow season pertama. Oke, jujur gue tuh lagi-lagi pada saat ini gue tuh lagi-lagi mau rewatch semua Arrowverse Pak ya. Dan jujur aja gue udah nge-rewatch beberapa Arrowverse yang gue tampilkan di channel ini, tapi gue tuh pengen rewatch lagi Pak ya, karena gue udah menemukan berbagai macam detail dan kalian yang nagih ke gue, "Bang, bahas Arrow bang, bahas Arrow." Oke, tenang aja, gue akan bahas Arrow di video kali ini. Dan Arrow season pertama ini adalah series DC pertama kali kita bisa melihat perkembangan Arrowverse yang bisa dibilang pada saat itu udah bener-bener bagus banget Pak ya. Dan kalau kalian belum nonton Arrow season pertama, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati seriesnya dan kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Oke, link untuk nonton Arrow season pertama gue udah taruh di deskripsi Pak ya. Oke, dan kita akan bahas mengenai Arrow season pertama yang bisa bilang ini Green Arrow yang bisa dibilang tampilnya kayak Batman Pak ya. Lah kok bisa? Yang udah nonton pasti udah tahu ya, tapi kita akan bahas semuanya di video ini untuk membuat kita nostalgia mengenai series yang bener-bener legend satu-satu ini Pak ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, dan yuk kita akan bahas mengenai Arrow season pertama yang dirilis tahun 2012 sebagai awal pembukaan Arrowverse. Langsung kita masuk segmen ke Rewatch Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Arrow season pertama. Jujur aja ketika gue pertama kali melihat series ini tuh, gue bagus banget ketika gue melihat pertama kali Arrow tampil di layar kaca. Karena kan ini kan formatnya kan series Pak ya. Dan pada saat itu kalau untuk CW kita udah melihat series-series DC yang ditampilkan oleh CW ini. Contoh The Flash tahun 90-an sama Smallville. Nah ini kalau kalian seumuran sama gue atau yang lebih tua, lu pasti tahu yang namanya series Smallville. 10 season di CW. Bagus banget Pak. Oke. Tapi di sini ketika CW udah mulai punya format seperti itu dan mereka akan memulai format yang baru sebagai superhero, alhasil mereka mengambil konsep DC dan mereka akan membuat Green Arrow ini menjadi format series live action. Nah gitu. Itu gue masih inget tuh tahun 2012 tuh. Jadi apa ya, dengan format series dengan budget yang sebatas itu, tapi mereka tuh bisa membuat story yang benar-benar kacau banget Pak, bagus banget Pak. Dan kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, cerita dimulai ketika seorang miliarder yang bernama Oliver Queen, dia itu sudah ditampar di sebuah pulau terpencil yang ada di Selat Cina, yaitu adalah Pulau Lianyu, yang namanya adalah api penyucian. Dan sini Oliver Queen sudah ditampar di sana selama 5 tahun dan dia ditemukan oleh kedua nelayan Cina dan dia langsung diantarkan pulang oleh kedua nelayan tersebut untuk kembali ke Amerika. Dan dia akan mengumumkan bahwa seorang miliarder Oliver Queen yang telah lama hilang selama 5 tahun ini, yang dikabarkan sudah tewas sebelumnya, akhirnya dia kembali ke kota Starling. Nah di sini Oliver Queen ini benar-benar gue bisa melihat, oh aktornya adalah Stephen Amell. Nah yang dimana kalau kalian udah tahu aktor Stephen Amell itu pertama kali sebelum dia tuh tampil di Arrow, dia tuh pernah main di film-film konyol Pak. Dan ketika gue melihat dia itu sebagai orang yang benar-benar serius dan benar-benar dark yang memerankan Oliver Queen, gue bisa melihat anjir bisa dengan dia tuh. Kan face itu face konyol, dan gue melihat si Oliver Queen yang face-nya Stephen Amell, oh my god, anjir awal-awal season bagus banget Pak. Dan gue harus akui untuk season pertama ini benar-benar ada banyak banget konspirasi, ada banyak banget benar-benar rahasia, dan juga oh my god semua itu di reveal semua ya Pak. Dan ini namanya ada ciri khasnya DC Detective Comics, masih ada ciri khasnya. Jadi bisa dibilang Arrow season pertama itu udah bener-bener booming up banget Pak pada saat itu Pak ya. Dan kalau kalian perhatikan sama saat episode 1 sampai episode ketiga di Arrow season pertama, kalian bisa melihat bahwa semua vibe-nya itu vibe Batman banget sih. Ya gue tahu Oliver Queen juga adalah orang yang kaya ya kan, dia tuh memanfaatkan kekayaannya untuk membuat sebuah building up Green Arrow, adalah seorang pemanah handal kan. Tapi di sini gue melihat building up-nya tuh kayak Batman banget sih. Kan gini, kalau kalian perhatikan di komiknya atau kalau kalian udah nonton di animasinya, Green Arrow setiap kali dia tuh tampil, dia tuh adalah orang yang benar-benar suka ngelawak. Dia tuh kayak Deadpool Pak kalau di versi Marvel ya. Di situ Green Arrow, kalau kalian melihat Green Arrow tuh meskipun dia tuh adalah seorang pemanah yang benar-benar handal, tapi dia tuh nggak terlalu serius. Dia tuh bisa aja ngejokes ya kan. Memang Oliver Queen memang seperti itu, tapi di sini dia tuh benar-benar Green Arrow yang vibe-nya kayak Batman banget sih. Coba ini Batman
keren banget. Tapi gue aku karena pada saat itu kalau kalian udah mengerti kasusnya CW, pada awal-awal mereka tuh inginnya, awalnya mereka tuh ingin membuild up Batman versi TV series. Tapi karena Warner Bros tuh mereka tuh berusaha untuk menolak proposal dari pihak CW, pihak si Arrowverse ini, si Greg Berlanti. Alhasil mereka itu langsung build up si Green Arrow ini untuk di vibe-nya sama seperti Batman. Nah, itu adalah kasus dimana mungkin kalian belum mengikuti kasusnya CW pada saat itu mereka mau membuild up Arrowverse pertama kali ya, seperti itu. Dan gue bisa melihat si Oliver Queen, gue melihat backgroundnya itu benar-benar oh my god anjir. Selama satu season ini kita bisa melihat Oliver Queen ternyata dia tuh bukan hanya seorang miliarder biasa, ternyata masa lalunya udah juga benar-benar kelam dan juga benar-benar fucking handsome banget Pak. Karena gini, Oliver Queen yang dibangun sini dia tuh nggak kayak seperti Bruce Wayne ya. Kalau kita bandingkan dengan Bruce Wayne itu adalah miliarder yang benar-benar kaya, tapi struggle-nya itu hanya untuk mencari pembunuh kedua orang tuanya, dan dia tuh menjadi ninja yang dilatih oleh seorang pembunuh profesional, itu adalah Ra's al Ghul. Kalau kita udah baca komiknya dan kita udah nonton versi triloginya si Christian Bale ya, si Nolan itu ya. Tapi kalau di sini untuk versi si Arrow ini, si Oliver Queen ternyata dia tuh dulunya dia tuh adalah soalnya bener-bener playboy, udah kaya, bahkan dia tuh udah mengamili beberapa wanita, dan dia tuh udah selingkuh dengan adik dari kekasihnya. Nah anjir, itu bener-bener kampret banget sih, kampret banget. Dan gue bisa melihat flashbacknya. Jadi sebenarnya kalau kita udah melihat Arrow scene pertama ini, kita akan diperlihatkan flashback full, dimana kita di scene pertama ini akan diperlihatkan 1 tahun ketika si Oliver Queen itu sebelum dia tuh mengalami kecelakaan, setelah mengalami kecelakaan, dan dia tuh terdampar di Pulau Lian-Yu. Dan itu udah diceritakan selama kita udah menonton semua storyline-nya. Jadi di series Arrow scene pertama ini akan ada 2 timeline. Nah, timeline pertama adalah timeline di mana Oliver Queen akan berusaha untuk bertahan hidup di Pulau Lian-Yu, dan kedua timeline adalah di masa ketika si Oliver Queen tuh udah kembali ke kota Starling. Nah, jadi akan ada 2 timeline yang sepanjang series itu udah diperlihatkan untuk memperlihatkan struggle-nya si Oliver Queen, bagaimana itu adalah orang pengecut, dia menjadi seorang hero di sini. Nah, itu kita udah jelaskan sepanjang seri season pertama Pak ya. Dan menurut gue itu adalah hal yang benar-benar epic, karena gitu loh, dengan background Oliver Queen yang dia itu adalah orang yang benar-benar terdampar di Pulau Lian-Yu selama 5 tahun. Ketika dia itu udah kembali ke kota Starling, kita perlu tahu dong bagaimana dia itu struggle di pulau itu seperti apa, dia menghadapi siapa saja, bagaimana dia itu bisa berlatih menjadi seorang pembunuh. Nah, kita udah diperlihatkan di series ini Pak ya, sumpah. Dan gue bisa melihat gejolaknya Oliver Queen ketika dia itu berusaha untuk mengadaptasi kehidupannya yang dia tuh adalah seorang miliarder yang hilang. Tiba-tiba dia tuh kembali ke peradabannya sebagai seorang miliarder yang benar-benar udah kembali kepada kehidupan dia. Itu benar sulit sih, karena dia tuh udah terbiasa dengan namanya apa, hidup dengan belantara, hidup dengan ala-ala manusia hutan gitu ya. Karena kan dia kan udah di pulau tersebut selama 5 tahun, baik selama 5 years anjir, gila. Dan di sini tidak hanya dengan gejolak si Oliver Queen menjadi Green Arrow doang, namun kita bisa melihat semua drama yang ditampilkan di Arrow scene pertama ini menurut gue bagus banget. Karena apa? Semua keluarganya si Oliver, si ibunya, bapak angkatnya, adiknya, mereka semua itu oh my god anjir, semuanya ada struggle-nya Pak. Yang pertama gue suka dengan Tia Queen. Nah, Tia Queen diperankan oleh si aktris cantik yang pernah gue lihat ketika itu main di film yang gak laku, yaitu film Legend tahun 2010. Ini si Willa Holland. Nah, Willa Holland ini ketika dia tuh main di Arrow scene pertama ini sebagai adiknya si Oliver Queen, ya itu oh my god cantik banget pada saat itu ya. Pada saat itu tahun 2012 si Tia Queen cantik banget maksudnya. Apalagi aktris si Willa Holland. Nah, Willa Holland ini pada saat itu cantik banget maksudnya. Dan di sini ketika dia tuh tampil sebagai Tia Queen, gue bisa melihat gejolaknya dia, gue bisa melihat struggle-nya dia, yang selama Oliver Queen ketika dia tuh udah menghilang di pulau tersebut, ternyata si Tia Queen ini sudah mengkonsumsi berbagai macam narkoba seperti apa ya, ganja atau sabu ya kan, dengan segala berbagai macam narkoba yang ada di dunia. Dia tuh udah jadi pecandu gitu loh. Nah, alhasil kita bisa melihat struggle-nya si Oliver dan juga si Tia ini, yang dimana mereka tuh awalnya tuh baik-baik aja. Ketika mereka tuh udah kembali, si Tia ini merasa itu dia tuh dikekang oleh si Oliver Queen ini, karena si Oliver ini udah mencintai si adiknya menggunakan sebuah narkoba Pak ya. Makanya apa ya, dengan semua karakter yang ditampilkan di situ bagus banget Pak, sumpah bagus banget, sumpah. Itu yang gue suka dari scene pertama, itu building up semua karakter yang cocok dan juga lengkap sepanjang kita udah melihat series ini Pak ya. Timeline ketika si Oliver Queen ada di Pulau Lian-Yu, dan gue suka sama itu struggle di Pulau Lian-Yu. Dia ditangkap, dia juga ditaruh oleh semua prajurit yang ada di Pulau Lian-Yu. Dia berusaha untuk kabur dan dia disiksa, mau dibunuh segala macam. Dia tuh berusaha untuk bertahan hidup
Alhasil dia bertemu dengan seorang prajurit yang bener-bener kita udah kenal sama namanya. Itu adalah Slade Wilson. Nah, Slade Wilson alias Deathstroke yang kita udah lihat di DC Comics itu udah di reveal di Arrow scene pertama ini. Dan di sini kalau kita udah melihat si Slade Wilson ditampilkan di sini, itu bukan adalah orang yang benar-benar tua yang seperti yang kita udah lihat di Titan series, yang kita udah lihat di komiknya. Nah, di sini Deathstroke ini, si Slade Wilson ini itu adalah seorang agen ASIS, nah Official Intelligence Australia. Dan si Slade Wilson ini itu terdampar di pulau itu juga, dan itu bertemu dengan Oliver Queen ini, dan mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk berusaha keluar dari pulau Lian Yu itu. Dan gue suka awal-awal si Slade Wilson berusaha untuk membunuh si Oliver Queen ini, dan akhirnya Oliver Queen ini langsung berteman dengan si Slade Wilson ini untuk merencanakan bagaimana mereka berdua bisa keluar di pulau Lian Yu. Dan gue suka dengan chemistry antara mereka berdua, dan gue suka kenapa dari cara acting yang mereka berdua dan juga chemistry yang mereka bangun di situ bagus, sumpah bagus banget. Yang awalnya mereka tuh adalah the stranger, mereka adalah orang asing, tapi ketika mereka tuh akan survival bersama itu bagus banget, gila. Dari kata-kata yang mereka, si Slade Wilson yang bisa dibilang tuh sebagai mentornya si Oliver Queen. Nah, kita bisa tahu bahwa ternyata si Oliver Queen ini dilatih oleh si Slade Wilson ketika si Oliver Queen ini berusaha untuk bertahan hidup di pulau Lian Yu. Karena bagaimanapun itu kalau lu harus bertahan hidup, itu harus punya skill fighting yang benar-benar setengah prajurit banget, baik. Karena si Slade Wilson ini adalah seorang prajurit dan dia membutuhkan bantuan yang bisa bilang orang itu adalah seorang prajurit juga. Tapi karena nggak ada aliansi lain, alhasil dia bertemu dengan si Oliver Queen ini, Pak ya. Makanya oh my god, ini bisa dibilang bagus banget, Pak. Dan Slade Wilson, ya kita tahu kan bahwa Slade Wilson yang di DC Comics itu adalah orang yang bisa dibilang hasil uji eksperimen. Karena kan si Deathstroke ini ketika di komik itu kan dia kan disuntik oleh sebuah serum berbahaya ya dari pihak tentara Amerika Serikat. Tapi kalau di sini dia tuh dibuat beda, dan di sini si Slade Wilson ini agak sedikit muda, Pak ya di sini. Makanya oke. Dan juga ketika dua timeline ini berjalan, gue jadi mengerti, ternyata si Oliver Queen ini seperti ini, ternyata Oliver Queen seperti ini juga. Nah gitu, jadi semua vibe itu dan juga storyline-nya benar-benar perlahan-lahan diungkapkan. Jadi nggak terburu-buru fasenya yang awal yang mereka tuh hanya menjelaskan building up karakter, tapi ternyata konfliknya itu juga ditunjukkan. Jadi selama 23 episode ini gue merasa nggak buang-buang waktu, sumpah. Gue nggak merasa nggak buang-buang waktu, juga asik ketika gue tuh mengikuti, karena lagi-lagi storyline DC mereka juga masih mempertahankan yang namanya Fasi Dark. Nah gitu, jadi oke. Walaupun dengan karakter Green Arrow gue pikir nih series bakal lawak, karena kalau kita udah ngikuti komiknya atau kita udah main game Injustice 2 yang itu ada Green Arrow, kalian tahu ya bahwa Green Arrow kan selalu ngelawak tuh ya. Gue pikir seriesnya akan ya begitu juga kan, tapi akhirnya CW udah mulai building up Arrow yang bener-bener sama kayak Batman. Ini fine Batman banget sih. Aduh, tapi ngapa ya meskipun begitu gue merasa oke aja sih itu. Oke, lanjut ya. Dan gue suka ketika si Oliver Queen ketika itu pertama kali terdampar di pulau Lian Yu sebelum dia tuh mengalami sebuah kecelakaan kapal. Nah, kalau kalian udah mengerti flashbacknya ketika si Oliver Queen itu ada di sebuah kapal yang bernama Queen's Gambit, kita bisa melihat bahwa ternyata kapal itu tiba-tiba tenggelam. Nah, tenggelamnya itu menewaskan beberapa kru kapal Queen Gambit. Yang berhasil selamat itu adalah si Oliver Queen, Robert Queen, bapaknya si Oliver ini, sama satu orang kru yang berhasil selamat di situ. Nah, Oliver itu sudah ada di sana bersama dengan selingkuhannya, yaitu adalah adik dari kasihnya. Nah, adiknya ini namanya Sarah. Nah, sebenarnya kekasihnya si Oliver Queen namanya si Laurel. Nah, si Sarah ini diajak oleh si Oliver Queen ini untuk berlibur ke pulau sebelah, tapi ternyata tiba-tiba kapalnya ini karam, dan alhasil si Sarah ini nggak selamat dari tragedi tersebut. Dan ketika si Oliver Queen udah kembali ke kota Starling, dia mengakui semuanya ke kekasihnya dia. Alhasil Sarah ini mati di kecelakaan kapal tersebut. Dia mengakui bahwa itu udah membunuh si Sarah secara nggak sengaja, secara nggak langsung ya, karena bisa dibilang Sarah ini bukan dibunuh oleh Oliver Queen dengan gini ya, tapi karena kecelakaan tersebut alhasil citranya si Oliver Queen udah menjadi rusak kepada si pacarnya ini. Dan ternyata kita bisa melihat ada polisi yang selalu membunuh si Green Arrow dan juga si Oliver Queen ini, yaitu adalah si Quentin. Nah, si Quentin Lance ini itu adalah seorang polisi yang bekerja di Starling Police Department, nah SSPD ya. Dan di sini untuk karakter yang Quentin Lance ini sangat annoying banget, Pak, karena sepanjang series kita kan diperlihatkan
bagaimana Green Arrow itu dikejar oleh seorang polisi yang benar-benar untuk membasmi semua vigilante yang ada di kota Starling ya. Dan kedua, dia tuh selalu menyamakan Green Arrow dengan si Oliver Queen ini, karena dia tuh selalu menyamakan bahwa kedua orang ini adalah orang yang sama, padahal bener ya. Tapi di sini si Oliver Queen ini berusaha untuk mendualitaskan identitasnya antara dia itu adalah menjadi orang kaya sama menjadi orang yang benar-benar sifatnya aslinya dia. Ya ini benar-benar Batman banget sih. Dan juga ya ibarat kata kalau kita udah melihat Quentin Lance ini kayak Jim Gordon-nya lah pertama kali lah. Jadi seperti makanya bisa bilang ini kayak Batman Year One banget sih. Yang awal-awal ketika gue melihat pertama kali ya. Jadi seperti makanya ini Five Batman yang mungkin ketika gue udah baca artikelnya ternyata bener bahwa awal-awalnya CW ini ingin membuild up series Batman dengan live action series. Ya, tapi lagi karena Warner Bros gak mau dan mereka tuh mengira oh Batman tuh kan nggak perlu tampil di series karena kan dia tuh kan posisinya kan ada live action layar lebar Pak ya. Karena pas saat itu kan DCU tuh kan mau di build up sama Zack Snyder tuh, alhasil Zack Snyder tuh udah punya planning untuk buat Batman versi DCU. Makanya pas saat itu ditahan proposalnya oleh Warner Bros pada saat itu ya. Makanya ya itu adalah informasi yang bisa dibilang kurang diminati oleh berbagai macam pembaca pada saat itu ya. Karena lagi-lagi pada tahun 2012 itu siapa sih yang punya internet? Gak semua orang punya internet Pak. HP pun tuh ya mentok-mentok BlackBerry pada saat itu. Nah jadi ya itu adalah awal-awal ketika mereka tuh mau build up Batman, tapi mereka tuh menempelkan semua storyline itu ke Green Arrow ya. Gua tahu itu agak sedikit melenceng, tapi ya udahlah ya. Tapi lagi-lagi bagus kok. Gua merasa Batman dalam bentuk dia jadi Green Arrow gak masalah gua. Lagi-lagi bagus. Si Oliver Queen ini ketika itu udah pertama kali tiba di kota Starling dan membuild up sebuah markasnya dia yang namanya adalah Arrow Cave. Nah, memang namanya bukan kenapa kok mirip dengan Batcave, karena memang di komiknya seperti itu, namanya adalah Arrow Cave. Nah, gua Arrow. Nah, jadi kita bisa melihat ala-ala peralatan canggihnya dia dan juga Oliver Queen yang bisa badannya jadi sumpah badan si Stephen Amell tuh jadi banget anjir. Dan kita bisa melihat kostum awal-awal Green Arrow yang dia tuh awal-awalnya nggak pakai topeng loh, dia tuh pakai cat minyak. Nah cat minyak ini tuh ya seperti yang kita udah di Robert Pattinson sebagai Batman itu kan sama, dia kan pakai cat minyak juga untuk untuk menutupi identitasnya dia biar nggak kelihatan gitu loh. Jadi seperti itu makanya. Dan ini Green Arrow ini lebih kencem daripada Batman. Nah kenapa? Kalau kita bandingkan, Batman itu kan punya namanya no killing rule, dimana kalau dia itu melakukan sebuah fighting dengan berbagai macam kriminal, dia itu tidak mau membunuh, dia itu hanya menakut-nakuti saja dan dia itu langsung menyerahkan semuanya kepada kepolisian Gotham. Tapi kalau versi Green Arrow versi CW ini benar-benar 180 derajat, yang dimana Green Arrow ini benar-benar membunuh semua lawan-lawannya ketika itu pertama kali tampil di Arrow yang pertama ini, dari awal episode sampai ke akhir episode Pak ya. Situ. Oke, bagus. Jadi kita mendapatkan vibe yang benar-benar sadis, yang benar-benar berbeda walaupun dengan rating R-rated pada saat itu Arrow R-rated loh Pak, karena semua bloodline udah diperlihatkan, semua kasus pembunuhan juga diperlihatkan, bahkan nggak ada sensor, nggak ada namanya sensor, nggak ada, karena sih ya memang di situ pada saat itu membutuhkan namanya market R-rated ya, memang udah sesuai dengan ratingnya. Nah pada saat itu ya makanya oke bagus, semua story juga bagus dan juga pembuild upnya katanya juga bagus semua, nggak ada yang kurang Pak sumpah. Bahkan gue bisa melihat bahwa ternyata yang membuat kapal itu menjadi tenggelam ketika Oliver Queen mengadakan sebuah liburan bersama keluarganya, ternyata yang bunuh itu adalah si Malcolm Merlyn. Nah, buat kalian membaca komik yang versi Green Arrow, kalian pasti tahu lah bahwa si Merlyn ini adalah villain utama dari si Green Arrow ini. Nah, siapakah Merlyn ini? Nah, si Malcolm Merlyn alias si Merlyn ini adalah seorang pemanah dan juga anak buah dari Ra's al Ghul. Nah, kenapa? Nah, jadi gini, kalau kalian perhatikan di episode pertama ini kita udah diperlihatkan bahwa niat asli si Merlyn ternyata di masa lalu dia tuh udah mendapatkan sebuah telepon dan juga pesan singkat dari istrinya. Nah istrinya itu ternyata udah dibunuh di sebuah daerah kecil yang ada di The Glades. Nah si istrinya ini mendirikan sebuah toko kecil, dan sebuah toko kecil ini adalah sebuah toko obat yang dimana dia tuh ingin membuat Glades ini aman ya kan, dia buka usaha di situ. Tapi lagi-lagi ketika istrinya ini akan berjualan, tiba-tiba beberapa perampok tuh merampok dia dan membunuh dia di situ. Dan ketika istrinya itu meminta pertolongan, tidak ada yang menolong dia, dan alhasil itulah yang membuat Malcolm itu menjadi dendam, dan alhasil dia itu langsung pergi ke sebuah daerah yang bernama Nanda Parbat dan dia langsung bertemu dan langsung berguru dengan Ra's al Ghul, yaitu adalah villain utama di The Batman series Pak ya. Dan memang kalau di komik itu sebenarnya untuk Malcolm Merlyn itu memang dia itu ada hubungan dengan Ra's al Ghul, memang seperti itu. Makanya bisa bilang untuk Malcolm Merlyn tampilkan di sini benar-benar jauh bagus banget Pak sumpah.
juga muka-mukanya, muka John Barrowman dia sebagai Malcolm Merlyn pada saat itu bagus Pak. Muka-muka villainnya kelihatan, juga muka psikopatnya juga kelihatan banget sih. Gue suka karena motifnya jelas. Dia itu menjadi villain itu motifnya jelas. Dia kehilangan istrinya untuk meratakan The Glades dengan cara dia itu membuat sebuah mesin yang dimana itu akan meruntuhkan daerah The Glades dengan cara membuat mesin gempa. Nah gitu, makanya The Earthquake Machine ini benar-benar adalah mesin benar-benar, oh my god, ada yang mesin kayak gini ya. Walaupun gue tahu ini di komik doang, tapi ide juga kampret juga sih beli ini pada saat itu ya. Oke, lanjut Pak ya. Timeline kedua dengan Oliver Queen bersama Slade Wilson, mereka berusaha keluar dari Pulau Lian Yu. Gue suka banget dengan segi action tampilkan, storyline yang juga antara mereka berdua tuh kayak bisa makin deket sebagai temen ya kan. Dan akhirnya kita bisa melihat Slade Wilson dan Oliver Queen mereka bekerja sama dengan team up banget Pak. Anjir, itu kayak gue melihat Arrow sama Deathstroke tuh mereka tuh kayak kerja sama. Ya kita tahu ya bahwa Deathstroke itu adalah villain di DC, tapi ini kan adalah prequel sebelum Slade Wilson menjadi Deathstroke. Nah jadi seperti itu, makanya oke menarik yang ditampilkan oleh CW walaupun berbeda, tapi gue yakin mereka punya storyline benar-benar bisa dibilang tuh building up-nya tepat gitu loh, tepat. Dan juga gue yakin mereka tuh maunya inovasi. Nah ini gue suka inovasi. Ya gue tahu mereka tuh nggak pakem ke komiknya, tapi lagi-lagi kalau mereka punya inovasi pasti gue yakin mereka akan membuat series atau film itu menjadi lebih bagus ya. Contoh kalau kalian udah lihat di MCU Civil War, itu apa nggak inovasi banget tuh. Inovasi banget Pak yang gue lihat Civil War. Civil War, terus Infinity War ya kan, Endgame itu udah inovasi sekali. Mohon maaf inovasi, karena gue bisa bilang awal-awalnya MCU ternyata bisa buat bad ending. Nah gitu Pak, nggak pakem ke jokes doang. Bosen Pak. Oke, lanjut Pak ya. Dan kalau kita udah melihat sepanjang kita udah melihat series Arrow ini, kita bisa ada satu tokoh yang kita udah suka nih, yaitu adalah Tommy Merlyn. Nah Tommy Merlyn ini adalah anak dari si Malcolm, dan si Tommy Merlyn juga adalah anak orang kaya dan juga adalah teman dekat dari si Oliver Queen ini. Nah gue bisa melihat building up si Tommy Merlyn ini. Gue melihat itu dalam segi itu adalah temen dekatnya si Oliver ya kan. Bahkan kita bisa melihat ada cinta segitiga antara si Laurel, Oliver sama si Tommy. Karena semenjak Oliver Queen ini menghilang, si Tommy ini selalu dekat dengan si Laurel. Nah ketika si Oliver Queen kembali, ada rasa cemburu di dalam diri Tommy. Karena kan si Oliver Queen sama si Laurel ini mereka kan udah pernah berhubungan di masa lalu Pak ya, sebelum Oliver Queen menghilang. Dan di sini kita bisa melihat Tommy Merlyn itu perlahan dia tuh cemburu. Dia cemburu karena si Laurel ini dia tuh udah tahu bahwa si Oliver Queen itu udah membunuh adiknya secara nggak sengaja. Dia tuh dengan mudahnya itu memaafkan gitu loh. Alhasil mereka berdua punya hubungan kembali. Dan si Tommy itu udah mulai sadar bahwa teman gue tuh mengkhianati gue. Alhasil Tommy Merlyn itu udah ikut dengan bapaknya sebagai pengusaha dari perusahaan Merlyn Group. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata alasan kapal itu disabotase. Ternyata kita udah dapat flashback di mana bapaknya si Oliver yang bernama Robert Quinn ini pernah punya bisnis dengan si Malcolm Merlyn sini ya. Dan ternyata mereka berdua itu punya sebuah rencana besar untuk menyelamatkan kota Starling. Tapi lagi-lagi mereka berdua ini punya visi yang benar-benar berbeda dari Merlyn Group sama Queen Consolidated dengan perusahaan Queen yang benar-benar besar pada saat itu ya Pak ya. Dan alhasil karena si Malcolm Merlyn udah benar-benar kecewa, alhasil dia itu berusaha untuk membunuh si Robert Quinn dengan cara mensabotase kapal tersebut. Dan dia langsung bekerja sama dengan istri dari si Robert Quinn ini, yaitu adalah ibunya si Oliver ya, yang bernama Moira Quinn. Dan ternyata selama ini yang udah tahu pembunuhan tersebut itu adalah si Moira sama si Malcolm Merlyn ini. Nah ini adalah awal perselingkuhan dari ibunya si Oliver kan sama si Malcolm Merlyn ini. Jadi apa, dengan drama yang dibuat yang bener epic ini, ternyata mereka tuh juga punya planning yang bener bagus Pak. Bagus banget, dengan konspirasi pembunuhan bener ribet, yang gak ribet-ribet amat sih, tapi itu simple tapi ngena di hati. Karena ternyata wah anjir, selama ini wah lu udah ngiring gua ternyata lu. Jadi apa ya, semuanya itu udah terungkap dengan perlahan-lahan. Lagi-lagi perlahan, gak langsung deblok. Oh ternyata lu ngiring gua, nggak gitu Pak. Karena lagi-lagi dengan format series, gue yakin mereka tuh juga punya apa, storyline yang benar-benar ya bisa dikatakan episode filler, tapi nggak terlalu filler amat. Yang penting storyline utamanya juga benar-benar diungkapkan secara perlahan-lahan. Nah alhasil Moira Quinn langsung mengungkapkan kepada media bahwa ternyata otak dibalik pembunuhan dari Robert Quinn dan juga berbagai macam pembunuhan dari semua apa ya karyawan di Queen Consolidated itu adalah si Malcolm Merlyn, untuk menutupi orang-orang yang tahu bahwa yang membunuh
Robert Quinn dan juga mensabotase kapal dari Queen's Gambit itu adalah si Malcolm Merlyn. Dia membunuh semua saksi-saksinya yang tahu. Nah gitu Pak, makanya apa ya, itulah adalah dimana story yang benar-benar mind blowing up banget Pak, sumpah mind blowing banget. Dan gue enjoy, sumpah gue aja karena anjir ternyata kita tahu nih jawabannya seperti ini nih gitu. Nah lanjut. Dan gue bisa melihat ada satu kata yang membuatku tuh wow, cantik banget pas itu adalah si Felicity Smoke. Nah, kalau kalian udah baca komiknya, sebenarnya kalau untuk si Felicity Smoke ini adalah seorang villain sebenarnya. Kalau kita udah baca di komiknya, dia itu adalah seorang hacker tingkat tinggi yang menjadi villain utama dari Batman sama Green Arrow. Tapi lagi di CW ini mereka dibuat beda. Nah, si Felicity Smoke yang dibangun sini dia itu adalah seorang yang benar-benar ahli IT yang bekerja di Queen Consolidated, yang dimana dia akan menjadi tim Arrow. Nah, ini perlahan tim Arrow akan dibuat. Yang pertama itu adalah anggotanya si John Diggle. Itu adalah awalnya itu adalah supirnya si Oliver Queen yang menjadi seorang temannya dekat si Oliver Queen juga, Felicity Smoke yang merupakan seorang hacker tingkat tinggi. Jadi gue bisa pada saat itu gue bisa melihat CW udah mulai menerapkan template banget sih, yang dimana ya gitu-gitu doang ya udahlah ya apa ya, sampai akhirnya kita bisa melihat final battle-nya. Nah final battle ditampilkan oleh Arrow pertama ini epic banget ketika kota itu udah gempa ya kan, Moira Queen udah ditangkap oleh kepolisian dan alhasil kota Starling udah mulai dana gempa dengan mesin gempa yang dibuat oleh Malcolm Merlyn ini, dan tepatnya itu akan menghancurkan daerah kecil yaitu The Glades. Nah, The Glades itu ada si karakter baru yang kita udah kenal di komik, itu adalah Arsenal, di mana namanya adalah si Roy Harper. Nah, Roy Harper itu adalah apa ya, sidekicknya si Green Arrow di komiknya yang dikenal sebagai si Arsenal. Gempa udah mulai bagus banget ya kan, dengan chaosnya tuh digambarkan bagus banget, dan gue bisa melihat kayaknya dengan shot-shot yang mereka tuh seakan-akan kota itu besar, tapi lagi-lagi gue bisa melihat kok mereka shot-shotnya cuma di situ mulu, nggak keliling segala macam ya kan. Jadi kayaknya dengan konsep desain Starling City yang dibangun di situ kayak hanya cuman green screen doang yang gue melihat, karena dengan shot yang mereka gempa chaos segala macam, gue yakin mereka tuh effort, tapi lagi-lagi apa ya, merasa gue melihat kota Starling tuh kecil gitu loh. Kok kecil banget kota Starling ya, sumpah kecil banget, sumpah kecil banget. Gue nggak merasakan kota itu besar, enggak. Jadi jadi kota kecil banget gitu. Karena shotnya juga di situ mulu ya elah, yang lain kayak gitu tapi ada satu scene ketika ini ada vibe-nya Batman banget, yaitu adalah si Quentin Lance ini bekerja sama dengan si Green Arrow ini, yang dimana Arrow ini masih melakukan sebuah metode pembunuhan, karena itu masih memegang teguh kalau lo mau bertahan hidup ya lo harus membunuh. Itu yang udah ditetapkan oleh Oliver Queen ketika itu menghilang selama 5 tahun ini Mbak ya. Dan itu vibe-nya kayak Batman banget. Lo sadar gak sih itu kayak si Batman sama Jim Gordon ini Batman Jim Gordon banget sih ngomong bela. Aduh ya udahlah ya. Agak nggak suka dengan final episode battle-nya sih. Battle-nya si Malcolm Merlyn sama Oliver Queen di final episode itu kayak apa ya, gue bisa lihat sih kota itu udah chaos banget, satu, dan kedua untuk kota Starling itu ketika apa ya, perlahan akan menjadi runtuh karena mesin gempa yang dibuat oleh si Malcolm Merlyn ini. Itu gue bisa melihat kalau Oliver Queen sama si Malcolm Merlyn tuh kayak kayak fight-nya kayak apa ya, nggak sesuai tempat gitu loh, nggak sesuai tempat dan juga nggak sesuai suasana. Itu kalau gue jadi sutradara untuk erosin pertama, gue harus bikin building up-nya untuk battle-nya itu setelah gempa aja. Jadi jangan sebelum gempa. Kayak apa ya, kayak kurang aja sih yang gue lihat sih. Sampai kita bisa melihat si kematian yang benar-benar apa ya, sedih banget ya buat gue sebagai penonton. Itu adalah kematian si Tommy Merlyn. Nah, Tommy Merlyn ketika itu mati dan berusaha untuk menyelamatkan si Laurel Lance ini, oh my god, itu kena banget sih ketika Tommy itu mati. Dia mati dan Oliver itu berusaha nyelamatin dia, dan Tommy itu langsung menyesal. Karena kita tahu kan ya bahwa Tommy Merlyn ini udah tahu bahwa si Green Arrow itu adalah si Oliver Queen, sahabatnya sendiri, dan dia merasa dikhianati. Ditambah lagi si Oliver Queen udah merebut pacarnya si Tommy ini, makanya dia tuh ngomong you are murderer. Jadi Oliver Queen tuh udah dicap sebagai seorang pembunuh. Nah bukan Oliver Queen ya, sebagai Green Arrow-nya udah dicap sebagai seorang pembunuh, karena dia tuh dengan metode pembunuhannya itu ya udah. Karena setelah itu ketika si Tommy mati, si Green Arrow nggak bisa menyelamatin dia karena ya itu masih gempa. Jadi kota Starling itu masih chaos parah ya, alhasil udah menjadi chaos banget, dan itu langsung stop di
ketika Star City udah menghadapi gempa tersebut Pak ya, seperti itu. Nah, dengan berakhir scene pertama ini kita bisa melihat dengan dua timeline. Dari timeline si Oliver Queen masih ada di Pulau Lian-Yu, dan kedua ada di Starling City, dan itu udah menjadi Green Arrow. Itu kita perlahan udah dijelaskan bahwa ternyata dengan storyline seperti ini, dengan format seri seperti ini, dengan 23 episode, gua merasa ini nggak kepanjangan. Kedua, mereka semua itu building up karakternya juga cocok banget, walaupun ada berbagai macam kekurangan yang dimana itu agak maksa banget ya, maksanya banget tuh beberapa episode tuh maksa banget pakai villainnya Batman. Contoh kayak Firefly deh, itu kayaknya di episode 7 atau kayak episode 6 ya, gua agak lupa sih. Kayaknya di episode 6 deh yang mereka memperlihatkan villainnya Batman, si Firefly, si Garfield Lynch. Astaga, itu maksa banget sih, itu mereka tuh pakai vibe-nya Batman banget. Aduh, tapi ya ya udahlah ya, terima aja, yang penting gua nonton Pak. Namanya multiverse kita nggak tahu lagi Pak ya. Tapi ya udahlah ya, dengan seri seperti itu gua merasa enjoy banget dengan vibe-nya Green Arrow yang bener-bener kayak Batman ya kan, building up-nya sama juga. Tapi gue bisa bilang konspirasi keluarga Queen-nya bener-bener brengsek banget sih, yang dimana ternyata otaknya semua itu Marco Merlin dibantu oleh si ibunya si Oliver, si Moira Queen, yang bener-bener orang yang munak tingkat tinggi nih Pak ya. Aduh, bagus dengan konfliknya tuh relate dengan apa yang kehidupan nyata gitu loh. Memang ada seperti ini. Nah gitu ya Pak ya. Oke, skor untuk Arrow pertama ini gua kasih nilai A+ ya, A+ karena berhubung gua adalah fans Batman juga, dan dengan storyline yang dibangun sini juga nggak bener-bener template kayak Batman banget, tapi mereka juga punya ciri khasnya sendiri. Nah, ciri khas inilah yang membuat gua tuh sangat cinta banget dengan Arrow pertama ini Pak ya. Oke. Gua sangat ribu banget Pak, dengan 23 episode gua udah tuntas nonton di Netflix sama di HBO Go. Oh my god, anjir, gila. Nah, ini yang buat kalian yang belum punya akun HBO Go, mungkin kalau kalian udah punya akun Netflix, kalian bisa cari aja di situ, karena di Arrow itu juga ada. Arrow juga ada di Netflix. Nah, gitu, linknya ada di deskripsi. Oke. Itu aja mengenai video kali mengenai Arrow pertama. Kalau kalian punya pendapat lain atau punya informasi lain, atau kalian mau sharing mengenai Arrow pertama ini, tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke. Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gue buat video mendidik dan menginspirasi kalian semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!